12 point on a rectangle as shown below. How many triangle can be formed by connecting three vertices? Iya, di sini ada 12 poin gitu kan. Nah, yang ditanyakan ada berapa banyak triangle yang bisa dibuat gitu kan dengan menghubungkan tiga vertisnya. Vertis itu titik sudut gitu. Iya, kalau mau buat segitiga, kita kan butuh tiga titik gitu kan. Contohnya kayak gini. Nah, ini jadi segitiga. Oke. Atau yang lainnya kayak gini. Nah, ini jadi segitiga juga. Atau yang lainnya misalkan mau kayak gini. Nah, ini jadi segitiga. Dan seterusnya gitu. Jadi, logikanya kan untuk buat segitiga butuh tiga titik dan yang dipilih ada 12. Jadi, dari 12 diambil 3. Berarti kita pakai kombinasi 12C3. Nah, yang jadi masalah di sini ada beberapa titik, dalam artinya 3 titik diambil tapi nggak jadi segitiga. Contohnya yang mana? Yang sini, sini sama sini. Ini kan cuma jadi garis lurus, ya kan nggak jadi segitiga karena terletak dalam satu garis lurus. Dan banyak ya, ini juga kayak gitu dan seterusnya. Masalahnya ada berapa? Karena kan harus dikurangin kan? Sudah terhitung di sini kan tadi, termasuk ini tadi yang nggak jadi segitiga. Nah, berarti ini harus dikurangin. Yang nggak jadi segitiga ada berapa? Dari sini, ini ada 5. Dari 5 ini diambil 3. Berarti ya dikurangin 5C3. Dan itu nggak hanya di atasnya. Yang bawah sini juga gitu. Juga 5C3. Jadi ya ini tinggal dikurangin lagi dengan 5C3. Nggak hanya itu. Yang vertikal ternyata ada juga yang nggak jadi segitiga. Ini. Nah ini sebenarnya kalau manual ya satu ya. Ya kan cuma satu satu segitiga yang nggak jadi kan karena 3 titik kan. Yang ini juga gitu. Atau kalau mau dibuat kombinasi ya 3C3 ya dikurangin 3C3 gini. Nggak bingung ya. Yang terakhir ini yang vertikal itu atau yang berdiri itu. Nah 12C3 pertanyaannya menghitungnya gimana? Lihat belakangnya. Belakangnya ini 12. Sorry. Belakangnya 3 ya. Belakangnya 3 berarti nanti bawahnya ini harus 3 gitu. Sampai 1. 3, 2, 1. Atasnya 12 turun sampai 3. Karena belakangnya ini 3 ya. 12, 11, 10. Nah, yang belakang ini juga gitu. 5C3 nanti ngitungnya kalau mau dihitung ya bawahnya 3, 2, 1. Atasnya turun sampai 3. 5, 4, 3. Nah, yang sini juga gitu. Dikurangin 3, 2, 1. 5, 4, 3. Nah, yang belakang ini satu ya kalau mau dihitung cepat atau manual nggak masalah ini tadi karena cuma satu. 3, 2, 1. Atasnya ya otomatis juga 3, 2, 1. Yang bawah, yang paling belakang juga sama ya 3, 2, 1. Yang atas juga 3 kali 2 kali 1. Ini tinggal dihitung ya. Nanti kalau ini dihitung dapatnya 198. Which of the following expression has the largest value? Ya, dari sini, dari bawah ini, yang mana yang paling besar gitu. Perhatikan pangkatnya. Pangkatnya ini kan 777, 444, sama 333. Semuanya kan kelipatan dari 111 kan. Artinya apa? Artinya yang 777 ini bisa diganti. Yang sini ya. Jadi 2 pangkat 777. Nah, 777 itu bisa diganti dengan 7 kali 111. Demikian pula dengan 3 pangkat 444. Nah, 444 itu bisa diganti dengan 4 kali 111. Demikian pula dengan 5 pangkat 333. Nah, ini bisa diganti dengan 5 pangkat 3 kali 111. Nah, yang terpenting di sini yang sama. Yang sama kan satu ini kan. 111 ini kan sama semuanya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan sifat eksponen. Sifat eksponen itu ya salah satunya dari pangkatnya ya, sorry. Dari pangkatnya ini bisa ditaruh di luar. Artinya ini bisa ditulis 2 pangkat 7 dalam kurung pangkat 111 gini.
Atau dibalik boleh apa enggak? 2 pangkat 1 1 1 dipangkatin 7. Boleh. Kalau ditanyakan boleh, boleh. Cuma yang kita butuhkan apa? Diseragamkan, disamakan dengan yang ada di bawahnya. Jadi yang ditaruh luar yang 1 1 1 aja gitu. Oke, jadi yang ditaruh luar yang 1 1 1 sehingga ini dapatnya ya 2 pangkat 7 dipangkatin dengan 1 1 1. Yang bawah sini dengan cara yang sama 3 pangkat 4 dipangkatin 1 1 1. Dan yang terakhir 5 pangkat 3 dipangkatin 1 1 1. Nah, kemudian 2 pangkat 7 itu sama dengan 1 2 8. Sehingga ini dapatnya 1 2 8 dipangkatin 1 1 1. Kemudian 3 pangkat 4 81 ya. Pangkat 1 1 1 yang terakhir 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu kan sama dengan 125. Nah, dari sini kita dapat yang paling besar adalah yang paling atas gitu kan. Yang ini kan yang paling besar. Sehingga kesimpulannya apa? Which one of the following has the largest value? Ya jelas 2 pangkat 7 7 7. Nah, pilihannya jawabannya yang ini ya. 2 pangkat 7 7 7. Find the last two digit of 3 to the power of 333. Kita pakai sifat modulo ya. Jadi ya 3 pangkat 3 3 3. Karena yang ditanyakan adalah dua digit terakhir, berarti dibagi dengan 10. Sorry, dibagi dengan 100 ya. Sehingga di sini ya 3 pangkat 3 3 3 modulo 100. Atau kalau nggak mau pakai sifat modulo, kita harus nyari polanya ya, dua digit terakhir. Misalkan 3 pangkat 1, berarti kalau dua digit terakhir kan ya 03 gitu. 3 pangkat 2, nanti dua digit terakhirnya kan 09 dan seterusnya. Cuma kalau dua digit terakhir biasanya besar ya. Biasanya sampai 20 kayak gitu. Meskipun nggak ada yang pasti gitu. Nah, kita nyari pola sampai 20 pun juga cukup besar gitu. Cukup lama juga ngitungnya gitu kan. Karena ya 20 kali gitu. Atau kalau nggak mau pakai pola kayak gitu, kita bisa nyari menggunakan modulo. Dan ini juga pakai formula lagi gitu ya. Jadi ada namanya Euler ya. Jadi gini. Jadi A pangkat Pn, nah itu sama dengan 1 modulo N kayak gitu. Dengan syarat A sama N itu coprime. Coprime itu ya HCF-nya. HCF-nya A sama N itu sama dengan 1 gitu. Nah kebetulan di sini HCF-nya A-nya kan 3, belakangnya kan 100. Ya betul kan? Satu kan ininya HCF-nya atau FWB-nya. Sehingga ya A pangkat, sorry, tak tulis di bawahnya sini ya. 3 pangkat, ini bacanya pi ya yang di atas ini. 3 pangkat pi 100 sama dengan, atau kongruen ini ya, bukan sama dengan 1 modulo 100. Nah yang jadi masalah pi 100 ini cara nyarinya gimana gitu. Ini Poisson Euler function ya. Kakak nggak akan jelasin fungsinya ini apa. Nanti panjang lagi kalau jelasin ini gitu. Jadi cara kerjanya aja. Kita tahu kalau 100 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sorry, 100 itu sama dengan 4 kali 25 ya. Iya betul. 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Sehingga, nah kalau sudah tahu kayak gini, kita bisa nyari pi 100-nya. Caranya gimana? Pi 100-nya itu sama dengan 100 dikali 1 min 1/2. Duanya dari mana? Duanya ngambilnya dari sini. Nah ini dua ini. Nah, pangkatnya nggak berguna, nggak dipakai sama sekali pangkatnya. Dikali lagi dengan 1 min 1/5. Nah, limanya ngambilnya dari mana? Dari sini. Nah, formulanya cara kerjanya kayak gitu. Sehingga ini kalau dihitung 40. Nah, kalau ini 40, ya ini disubstitusikan balik ke sini. Berarti 3 pangkat 40 kongruen dengan 1 modulo 100 gitu. Nah, selanjutnya ini kita harus merubah ini 3 pangkat 333 dengan menggunakan sifat eksponen ya, supaya nanti jadinya 3 pangkat 40 kayak gitu.
Nah, kalau sudah belajar pangkat, 3 pangkat 3 3 3 itu kan berarti kan tiganya sebanyak berapa? 3 kali 3 kali 3 gitu kan, sorry. 3 kali 3 kali 3 sebanyak sebanyak 333, ya kan? Ini. Nah, makanya kita kelompokin jadi 40 gitu. Sehingga ini nanti kan ya 3 pangkat 40 kali 3 pangkat 40 sebanyak berapa? Yang paling dekat dengan 333 itu kan ya 320 ya. Yang kelipatan dari 40. Yang mana ini ada 8 gitu kan. Nah, bisa bayangin ya. Nah, ini ada 8 kelompok, ya kan? Nah, ini bisa bayangin kalau 3 pangkat 40 itu kan tiganya sebanyak 40. Nah, kayak gitu. Nah, ini ada 8 kelompok ya kan? Jadi ya banyaknya 3 berarti 320 ya kan? Ini 40 gini. Nah, gitu. Ya ini titik-titik aja tengahnya. Nah, sehingga ini ada 8 sehingga banyaknya angka 3 kan 800, sorry 320 ya kan? Ken- Kenapa stuck sampai sini? Karena sisanya kan cuma 13 supaya jadi 333 gitu. Gak cukup kan untuk jadiin 40. Jadi ya ini masih ada 13 yang tersisa. Berarti ini kali 3 pangkat 13 modulo 100 gitu. Nah, selanjutnya kita tahu tadi di sini 3 pangkat 40 itu sama dengan 1. 3 pangkat 40 sama dengan 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Sehingga ya 1 semua ini. Jadi 1 kali 1 kali terus 1 sebanyak 8. Nah, yang jadi problem di belakang ini masih ada 3 pangkat 13. Modulo 100 tetap. Nah, kayak gitu. Ya, 1 mau dikaliin sebanyak apapun ya tetap 1. Sehingga ini menyisakan 3 pangkat 13 modulo 100. Nah, sekarang pertanyaannya 3 pangkat 13 itu masih harus disederhanakan lagi supaya lebih simpel gitu. 3 yang di atasnya 100 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5 ya. Karena kalau 3 pangkat 4 masih 81. Iya, berarti kita bisa menjadi 3 pangkat 5-an aja. Sehingga 3 sebanyak 13 ini bisa dirubah dalam bentuk 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 5. Sisanya 3 pangkat 3 nggak bisa diapa-apain, modulo 100. Nah, kita tahu kalau 3 pangkat 5 itu sama dengan 243. Jadi 243 kalau dibagi 100 ya 243 modulo 100. Nah, kalau 243 modulo 100 ya tinggal dikurangin 102 kali ya. Menyisakan 43 kan? Atau 243 dibagi 100 kan sisanya 43 gitu kan. Jadi langsung aja di sini dapatnya 43, yang sini juga 43. Nah, terakhir 27, 27 sorry, 3 pangkat 3 kan 27. Ya, tetap ini modulo 100. Kemudian ini masih belum selesai, kita masih harus ngali secara manual. 43 kali 43 kan kalau dihitung hasilnya 1849. 1849 kali 27 modulo 100 gitu kan. Nah, selanjutnya 1849 kalau dibagi 100 ya tinggal dua digit terakhirnya 49. Sehingga ini dapatnya ya 49 kali 27 modulo 100. Nah, 49 kali 27 dapatnya 1323. 1323 2M 23 ya, sorry salah tulis ini. Modulo 100. Ya, kalau 1323 dibagi 100 nanti remindernya ya paling dua digit terakhir ini 23. Nah, ini kongruen dengan 23 gitu ya. Nah, ini jawabannya untuk soal ini ya.